Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai aspek hukum BUMN. Nah, perkenalkan nama saya Ika Suryani Simatupang dengan NIM 1905030022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara merupakan bentuk badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah yang sumber modalnya berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. BUMN digunakan pemerintah untuk menjalankan kebijakan publik serta mengelola kekayaan negara dan aset-aset vital negara untuk kesejahteraan masyarakat. Maksud dan tujuan BUMN sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah untuk yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya, penerimaan negara dan pada khususnya. Yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta, koperasi, serta yang kelima, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Undang-Undang BUMN mengenal dua bentuk BUMN, yaitu perusahaan perseorangan atau persero dan perusahaan umum atau perum. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang BUMN menyebutkan persero adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan memanfaatkan umum berupa penyediaan barang maupun jasa bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Gustiandi dengan NIM 1905030025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian persero dan pengertian perum. Yang pertama adalah persero. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PT menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta pelaksanaannya. Baik, selanjutnya perum atau perusahaan umum. Perum merupakan perusahaan negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan yang termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1960, yang mana perum adalah suatu badan hukum tersendiri dan berusaha di bidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum di samping mendapatkan keuntungan. Perum pada umumnya bergerak di bidang jasa vital dan mempunyai nama dan kekayaan sendiri, dengan kebebasan bergerak seperti di perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk ke dalam suatu perjanjian, kontrak, hubungan dengan perusahaan lainnya. Perum merupakan suatu badan hukum, maka dapat dituntut dan menuntut serta hubungan hukumnya diatur secara hubungan hukum perdata. Perkenalkan, nama saya Tegar Ade Syaputra dengan NIM 1905030026. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara perum dan persero. Perbedaan antara perum dan persero dapat dilihat berdasarkan 3 sisi, yakni organ, modal, dan peran. Berdasarkan organ, perum memiliki 4 organ. Yang pertama yaitu menteri, dewan direksi, dewan pengawas, dan pekerja. Sedangkan di dalam persero memiliki 3 organ. Yang pertama yaitu rapat umum pemegang saham, yang kedua yaitu dewan komisaris, dan ketiga yaitu dewan direksi.
Kemudian kita lanjut kepada perbedaan antara perum dan persero berdasarkan modalnya. Di mana perum, modal yang didapat dari perum yaitu berdasar dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang BUMN menegaskan bahwa modal BUMN berdasarkan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maksudnya adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem BUMN, tetapi dengan pengelolaannya itu didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan. Kemudian persero itu ada dua modalnya. Yang pertama yaitu saham, yang kedua obligasi. Saham yaitu yang diperoleh dari seseorang yang menanam modal, di mana individu tersebut nantinya juga akan menjadi pemilik perusahaan perseorangan tersebut. Kemudian yang kedua obligasi. Obligasi ini diterima dari pemilik obligasi yang memberikan uang atau modal dalam bentuk utang, yang mana uang tersebut akan menjadi modal bagi perusahaan. Kemudian kita masuk ke pembahasan perbedaan antara perum dan persero berdasarkan perannya. Perum memiliki 3 peran. Yang pertama yaitu merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. Yang kedua, pembuka lapangan kerja. Sedangkan yang ketiga, sebagai penyedia layanan bagi masyarakat. Sedangkan persero memiliki 4 peran. Yang pertama, sebagai sumber penerimaan negara, yaitu pajak dan laba. Sedangkan yang kedua, penyedia barang dan jasa bagi warga negara. Yang ketiga, penggerak sosial di bidang ekonomi. Dan keempat, penyedia lapangan pekerjaan. Mungkin sekian pembahasan pada kali ini. Mungkin pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gilbert dengan NIM 190503024. Pada video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari tujuan pendirian BUMN. Sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tujuan dari pendirian BUMN adalah untuk yang pertama adalah memberikan sumbangan pemasukan untuk perkembangan perekonomian nasional. Yang kedua adalah mengejar laba atau keuntungan. Yang ketiga adalah sebagai menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta maupun koperasi. Yang keempat adalah penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang kelima adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha, golongan ekonomi lemah, koperasi, dan rakyat. Dan selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Azahra Sofi Anissa dengan NIM 190503023. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan yang terakhir mengenai perlunya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dalam manajerial BUMN. Tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance merupakan kebijakan publik yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam struktur perseroan tersebut. Sebenarnya telah ada cukup lama dan seringkali menjadi jawaban atas kegagalan perseroan dan kesalahan sistematik. Timbul dari pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengawas jalannya perusahaan. Tata kelola perusahaan menitikberatkan fokus pada hubungan antar unsur dalam struktur perseroan dan hubungan unsur-unsur di luar perseroan, seperti dalam pemegang stakeholders yang terdiri atas negara dan masyarakat luas seperti kreditor, investor, dan lain-lain. Good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik menurut Arifin Suryaatmaja sebagai suatu prinsip yang saat ini sebagai tuntutan ekonomi yang sukar untuk dihindari, mengingat keberadaannya sudah sebagai tuntutan nasional maupun internasional di bidang usaha. Jika ada perseroan yang
melalaikan good corporate governance ini sebagai prinsip-prinsip perusahaannya, maka dapat diprediksi kegiatan usaha yang dilakukan perseroan tersebut akan gagal atau bahkan lebih parahnya mengarah pada kehancuran. BUMN sebagai entitas perekonomian Indonesia yang harus menjadi fokus utama dalam mewujudkan visi Indonesia lebih makmur dan mampu berperan dalam konstelasi global. Penerapan good corporate governance di Indonesia telah diperkuat dengan lahirnya perundang-undangan antara lain yang pertama, ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme atau yang biasa kita sebut dengan KKN. Yang kedua yaitu keputusan Menteri Negara tahun 2000 tentang pengembangan praktik good corporate governance dalam perseroan. Analisis yang dapat dilakukan dalam penerapan good corporate governance dalam perseroan atau BUMN. Satu, yang pertama yaitu keterbukaan atau transparansi. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability. Yang ketiga, tanggung jawab atau responsibility. Yang keempat, kemandirian atau independensi. Yang kelima yaitu kewajaran atau fairness. Demikian pembahasan dari kelompok kami tentang aspek hukum dalam badan usaha milik negara atau BUMN. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.